سبيل الدموع سبيل مريح. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kaifahalukum? Alhamdulillah, kita bertemu lagi di waktunya pembiasan ibadah dan pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Mr. Farid. Oh iya teman-teman, setelah kemarin kita belajar tentang kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam, sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang baru, yakni tentang kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Tapi sebelum itu teman-teman, kita flashback kembali ke materi yang kemarin. Kita kemarin telah belajar tentang Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman itu adalah seorang yang gagah, kemudian diberikan oleh Allah kekuasaan dan kerajaan serta kekayaan yang begitu besarnya. Tetapi Nabi Sulaiman tetap rendah hati serta takut, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pelajaran yang bisa kita petik adalah walaupun kita diberikan kekayaan, walaupun kita diberikan kekuatan dan kekuasaan yang begitu besarnya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Sulaiman. Yang kemudian Nabi Sulaiman saking yang begitu kaya dan besarnya, kemudian kuatnya dan gagahnya saja takut kepada Allah, apalagi kita yang kekayaan dan kekuatannya itu hanya secuil dibandingkan Nabi Sulaiman. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran dan keberkahan ketika kita melakukan pembelajaran. Berdoa dipersilahkan. Hayya doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, sekarang teman-teman kita akan belajar kisahnya Nabi Ilyas alaihi salam. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat As-Saffat ayat 123 yang berbunyi, sesungguhnya Ilyas itu benar-benar merupakan seorang nabi dan rasul. Maka hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Ilyas termasuk nabi dan rasul yang wajib kita ketahui di dalam nabi dan rasul yang 25. Nah teman-teman, Nabi Ilyas merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam. Beliau ditugaskan kepada kaum Bani Israel yang waktu itu menyembah berhala bernama Baal. Waktu itu Nabi Ilyas menyuruh kepada kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaumnya tetap kekeh untuk menyembah berhala. Maka Allah menurunkan azab kepada kaum tersebut, yakni kekeringan selama 3 tahun. Teman-teman kebayang nggak kalau di daerah kalian tidak turun hujan selama 3 tahun? Banyak sekali waktu itu di kaum Bani Israel itu kekeringan, hewannya mati, tanaman tidak tumbuh karena kekurangan air. Mereka pun kekurangan stok makanan karena makanan yang mereka makan itu tidak ada lagi tidak dapat lagi diproduksi. Maka ketika itu sebelum kekeringan itu turun, Nabi Ilyas itu mau dibunuh oleh mereka dan pergi ke gua. Setelah itu azab turun, kemudian mereka menyusul kembali Nabi Ilyas, meminta doanya agar kekeringan cepat berakhir dan diturunkan hujan. Kemudian Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hujan pun diturunkan. Ternyata setelah keadaan membaik lagi, makanan ada, ternak sudah hidup, sudah bisa makan kembali, tanaman kemudian bisa ditanam kembali. Ternyata mereka tetap menyembah berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kedua, yakni gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga kaum Bani Israel waktu itu, kaumnya Nabi Ilyas itu mati semuanya, dan Nabi Ilyas dan para pengikutnya, para umatnya oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan karena telah meninggalkan wilayah tersebut. Oleh karena itu teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama, kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga harus sabar menghadapi setiap cobaan yang kita terima. Misal ketika Nabi Ilyas itu mau dibunuh, dia pergi dulu, kemudian setelah itu memaafkan orang yang mau membunuhnya tersebut, bahkan mendoakan untuk keselamatan mereka.
Oleh karena itu teman-teman, yuk kita sama-sama teladani kisahnya Nabi Ilyas ini. Sekian dari Mister. Untuk challenge hari ini silahkan teman-teman catat 5 poin yang bisa kalian dapat dari kisah yang Mister ceritakan di video ini. Sekian dari Mister, tetap jaga kesehatan di masa COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.